Halo sahabat Kemlu, selamat datang kembali di podcast Kementerian Luar Negeri Diplomacy Talk Deep Talk bersama saya Cornelia Ami. Podcast kali ini merupakan edisi khusus bertepatan dengan penyelenggaraan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia atau BSBI atau yang dikenal juga dengan Indonesian Arts and Culture Scholarship atau IACS. Tahun ini, tahun 2023, BSBI kembali dilaksanakan secara fisik setelah tahun-tahun sebelumnya diselenggarakan secara online karena masih di tengah pandemi COVID-19. Program ini juga berlangsung sejak 1 Juni sampai dengan 18 Agustus 2023. BSBI 2023 ini mengangkat tema Indonesia Home of Diversity. Ada 45 pemuda dari 34 negara, termasuk dari Indonesia yang telah terdaftar sebagai peserta BSBI 2023. Dan di tahun ini, sahabat Kemlu semua, ada 2 negara yang baru pertama kali mengikuti ataupun bergabung sebagai peserta dari BSBI ini, yaitu dari Tanzania dan juga Qatar. Nah, para peserta ini akan belajar seni dan budaya Indonesia di beberapa sanggar seni yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia yang menjadi mitra dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ada 5 sanggar yang kemudian dijadikan tempat latihan ke seluruh peserta ini, yaitu ada di Padang, kemudian di Kutai Kartanegara, DKI Jakarta, Bali, dan juga Banyuwangi. Nah, saat ini mungkin cukup berbeda, spesial juga karena saya menyambangi langsung salah satu sanggar yang menjadi tempat latihan mereka, yaitu yang ada di Kutai Kartanegara. Nah, untuk itu saya akan mengajak salah satu peserta yang sudah berlatih selama kurang lebih 2 bulan di sanggar yang ada di Kutai Kartanegara ini. Nah, sahabat Kemlu semua, saat ini saya sudah bersama dengan Frank Topieri, salah satu peserta BSBI 2023 yang berasal dari Kambodia. Yang unik dan menarik dari Topieri ini karena dia sebelumnya juga sudah pernah menjadi peserta BSBI di tahun 2021. Saat itu masih pandemi, jadi masih diselenggarakan secara online. Nah, sekarang dia sudah hadir dan belajar di sanggar secara offline. Kita akan ajak ngobrol langsung dengan Topieri dari Kamboja. Halo, Topieri, apa kabar? Halo Kak, saya baik. Baik, sehat ya? Sehat. Sudah berapa lama? 2 bulan di sini? 2 bulan? Ya, 2 bulan. Boleh diceritain dong ke teman-teman yang nonton pengalaman kamu selama latihan di sini seperti apa dan ngapain aja nih latihannya? Iya Kak, terima kasih untuk pertanyaan ini. Adalah pertama kali saya mendapat peserta BSBI di luar negara saya. Selama saya tinggal di sini, saya bisa tahu tentang cerita budaya Indonesia yang sempurna untuk saya. Kemudian saya pikir Indonesia adalah banyak budaya dan berbeda, tapi semuanya sangat bagus. Waktu saya tinggal di Tenggerong ini, saya bisa ketemu dengan orang lokal yang mereka ada baik hati, ya. Dan saya sangat suka Indonesia karena ini adalah negara yang memiliki banyak pulau dan berkembang dengan jungle. Dan saya sangat suka Kutai Kartanegara. Nah, kesan pertama kamu kira-kira seperti apa nih waktu kamu dan teman-teman lain khususnya tiba di kota ini, di Kutai Kartanegara? Ada kesan sendiri nggak? Mungkin kotanya cantik, bagus, atau seperti apa? Sangat bagus. Bagus? Ya. Dibandingkan dengan Kambodia, ada mirip-miripnya nggak? Agak mirip, Kak, mirip, karena ya? di sini ada banyak pohon dan cuacanya bagus. Yang paling berkesan untuk kamu apa di kota ini sendiri? Waktu pertama saya datang di sini, yang paling saya
minati adalah jalan seperti gunung dan ada banyak pohon di sekitar. Oke, jadi lingkungannya ya, suasana di sekitar sini ya berarti yang paling berkesan. Nah, selama latihan sendiri, Sopieri kan sebelumnya sudah pernah mengikuti latihan di tahun 2021. Nah, ketika mengikuti latihan secara langsung di Sanggar, ada kesulitan nggak mengikuti latihan menari, main musik, menyanyi juga? Ya, ya Kak. Untuk menari mungkin agak susah untuk saya karena ada yang gerakan baru-baru. Tapi tidak apa-apa untuk saya karena kami ada waktu 2 bulan untuk latihan. Dan kami mendapat guru yang baik-baik untuk mengajar kami. Gurunya ada berapa? 2? Ada 4. Oh, ada 4 Ya, gurunya, yaitu mengajar menyanyi, menari, kemudian bahasa Indonesia juga. Belajar apa saja sih selain menyanyi dan menari di Kutai Kartanegara ini? Belajar alat musik, belajar tentang tari Dayak dan Jepang penggenangan. Oh, bahasa Indonesia juga belajar ya? Juga belajar, kami belajar di Unikata. Nah, jadi sahabat Kemlu mungkin yang masih bertanya-tanya kenapa ini kok orang Kambodia tapi sudah cukup fasih berbahasa Indonesia, ini juga karena mereka diajarkan bahasa Indonesia selama pelatihan di sini ya. Kesulitan nggak dalam mempelajari bahasa Indonesia? Ini sepertinya sudah jago sekali, sudah pintar sekali berbahasa Indonesia. Untuk saya, yang pertama mungkin susah, tapi kalau bisa belajar banyak, tidak susah. Ada kesulitan-kesulitan tertentu nggak ketika belajar bahasa Indonesia? Ini kan sebelumnya juga tahun 2021 sudah belajar juga bahasa Indonesia kan? Ya, yang Kak. paling sulit ketika apa tuh? Paling sulit untuk saya adalah saya tidak ada waktu banyak untuk belajar karena saya sibuk. Oh, sibuk. Tapi saya bisa belajar dari buku yang dari guru saya kasih saya dan saya bisa mendengar musik juga. Sewaktu di Kambodia itu antara tahun 2021 sampai 2023 sampai dengan saat ini kamu masih belajar bahasa Indonesia juga atau tidak? Tidak terlalu banyak Kak, tapi saya belajar menari dengan kedutaan. Dengan kedutaan. Ya. Nah, ini kan nanti juga kalian akan tampil ya tanggal 12 Agustus di Jakarta di lapangan Banteng. Itu nanti akan menampilkan tarian apa sih? Mungkin boleh diceritakan sedikit nanti penampilannya akan ada apa saja? Nanti tanggal 12 Agustus kami akan perform tarian adalah tari Jepang bergenangan dan tari Dayak. Tari Dayak itu adalah salah satu tari khas yang Kalimantan Timur. Dan tari Dayak yang kami tunjukkan bulan depan ini adalah tari Dayak Kenyah. Tari Dayak. Ya. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan terakhir, saya masih penasaran sih, kenapa ini kan Sopieri berarti kali kedua ya menjadi peserta BSPI. Ya, kok masih mau menjadi peserta BSPI? Kan sebelumnya sudah pernah, apa masih kurang puas atau kenapa? Saya pikir mungkin kurang karena 21 di Kamboja saya hanya belajar di Zoom meeting, jadi saya belum tiba-tiba di sini. Sekarang yang bisa buka dan saya bisa datang di Indonesia ini. Ya. Jadi bisa datang langsung ke Indonesia ya, kalau tahun 2021 kan Zoom mungkin masih kurang pengalamannya. Okay. Karena belum bisa datang di sini. Nah sekarang kan sudah bisa datang, sudah puas artinya ya. Tahun depan ikut lagi nggak? Tahun depan ya Kak? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke, kalau gitu nanti kita tunggu penampilannya saja tanggal 12 Agustus ya. Terakhir nih Sopieri, kamu ada pesan yang ingin disampaikan mungkin ke teman-teman yang menonton podcast kita hari ini? Silahkan. Ya, saya
akan menyanyi lagu dari kota Kutai. Kutai, Kartanegara. ya. Oke, silahkan. Namanya Burung Enggang. Oke, boleh dinyanyikan. Saya juga mau dengar. Burung enggang si burung wali, apa kabar datang ke sini? Singgah di ranting pohon wangi, merana hidup terangguk-angguk. Burung enggang si burung tari, bulu ditata disusun rapi, hilang bulu menderita batin, di dalam hati orang marah. Tepuk tangan, sahabat Kemlu, luar biasa sekali. Ini kamu belajar selama di Sanggar lagu itu? Iya, Kak. Atau sebelumnya sudah bisa juga menyanyikan lagu itu? Baru ini ya, 2 bulan ini? Ya, Kak, baru. Tapi suaranya bagus sekali. Terima kasih banyak, Topiary. Kita doakan semoga nanti penampilan tanggal 12 Agustus bisa lancar, lalu perjalanan ke Jakarta juga bisa aman dan selamat, dan selalu diberikan kesehatan. Ya, terima kasih banyak ya, Terima kasih banyak, Kak. Topiary. Nah, itu dia tadi sahabat Keblu, cerita pengalaman dari salah satu peserta BSBI kita yang sudah berlatih selama kurang lebih 2 bulan di Sanggar yang ada di Kutai Kartanegara ini. Tadi Topiary luar biasa sekali menceritakan bahwa sebelumnya sudah pernah menjadi peserta tahun 2021. Tapi ternyata dia kurang puas nih, mau datang langsung ke Indonesia, berlatih langsung menyanyi, menari, dan segala seni dan budaya yang bisa diajarkan. Akhirnya kemudian Topiary bisa menyanyikan tadi dengan indah lagu dari daerah Kutai Kartanegara. Nah, sahabat Kemlu, ini juga kita menjadi pengingat mungkin untuk kita semua bahwa kita juga dimanapun kita berada harus terus melestarikan seni dan budaya Indonesia. Oh ya, sahabat Kemlu, percakapan podcast ini juga akan ditayangkan di akun resmi Instagram dan juga YouTube Kementerian Luar Negeri. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman sahabat Kemlu semua supaya bisa menonton podcast kita, khususnya terkait dengan BSBI 2023. Sebagai penutup rangkaian kegiatan BSBI 2023 ini, nanti juga akan ada pertunjukan yang digelar di tanggal 12 Agustus 2023, lebih tepatnya di Lapangan Banteng, Jakarta. Jadi untuk sahabat Kemlu semua mungkin yang sedang ada di Jakarta, jangan lupa datang dan berkunjung karena nanti di sana kita bisa melihat suguhan dari seluruh peserta BSBI yang sudah dilatih di 5 sanggar yang ada di Indonesia. Jadi kapan lagi kita menonton performance ya dari teman-teman kita orang-orang asing yang kemudian belajar dan menampilkan tarian dan budaya Indonesia untuk kita. Jangan lupa nanti tanggal 12 Agustus di Lapangan Banteng, Jakarta. Dan juga untuk mengikuti perkembangan informasi mengenai BSBI 2023, ikuti terus medsos kita untuk lebih tahu mengenai perkembangan info dan juga berita mengenai BSBI 2023. Terima kasih, sampai jumpa.